Oke teman-teman semua, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni persamaan trigonometri. Di bawah ini merupakan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada materi persamaan trigonometri. Oke teman-teman, jadi di tipe soal kali ini tuh kita akan mencari nilai HP atau himpunan penyelesaian. Oke, di sini diketahui sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X 0 derajat sampai atau hingga 360 derajat. Oke teman-teman, telah mengetahui ya sebelumnya rumus mengenai cara mencari nilai himpunan penyelesaian dari sin X itu berapa, kemudian cos X itu berapa, dan tan X itu berapa gitu untuk mencari nilai himpunan penyelesaiannya. Oke, nomor 1, ini mengenai sin X ya, sin X. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan, sin X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu berapa derajat sih teman-teman? Iya betul, berapa? 45 derajat. Oke, sebelumnya rumus sin X itu ada 2 ya. Ada X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, nah yang pertama tuh kita asumsikan atau kita ya betul, kita asumsikan nilai K itu sama dengan 0. Oke, jika K sama dengan 0, maka X itu 45 derajat ditambah 0, betul kan? Karena nilai K ini kita rubah jadi 0. 0 kali 360 derajat itu kan 0 ya, 0. Oke, maka X nya itu 45 derajat, atau X sama dengan 180 derajat kurangi 45 derajat ditambah 0. Nah, kenapa sih di sini bisa 0? Karena sama seperti tadi, K-nya gitu kita rubah menjadi 0 gitu. Karena 0 kali 360 derajat itu kan sama dengan 0 ya. Itu maka nilai X 180 derajat kurangi 45 derajat itu berapa? Ya betul, 135 derajat. Oke, supaya kita makin yakin lagi, barangkali ada nilai selanjutnya yang bisa kita masukkan kepada himpunan penyelesaian, maka kita cari K sama dengan 1. Oke, maka X sama 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Yap, 405 derajat. Oke, kemudian atau 180 derajat kurangi 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Oke, nilai yang ini tuh kan 135 ya. Berarti 135 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya berapa? Ya, 495 derajat. Oke, yang dibutuhkan di sini tuh X itu dari 0 derajat hingga 360 derajat. Berarti yang masuk itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke, 45 derajat masuk tidak? Yap, masuk. 405 derajat masuk tidak? Tidak ya, karena 405 derajat itu lebih dari 360 derajat. Oke, 135 derajat itu masuk tidak? Yap, masuk. Kemudian 495 derajat masuk tidak? Ya, tidak, karena 495 derajat itu lebih dari 360 derajat. Maka kita akan mendapatkan nilai HP-nya ya. Gitu. Nilai HP-nya berapa? 45 derajat, 135 derajat. Oh maaf. Oke, maaf teman-teman. Sebenarnya harusnya di sini tuh bukan 360 derajat ya, tapi 2V. Oke, sebenarnya ini sama saja. 2V dengan 360 derajat itu nilainya sama, cuman supaya kita ada variasi bentuk gitu, jadi kita menggunakan V. 1V itu berapa nilainya? Yap, 180 derajat. Oke, cos X sama dengan setengah.
setengah itu berapa derajat sih untuk di cos? Ya, 60 derajat, betul. Nah, karena 60 derajat, kita harus rubah 60 derajat itu kepada pi per berapa gitu. Nah, ternyata setelah kita cari, 60 derajat itu sama dengan pi per 3. Oke, sebelumnya nilai X itu sama seperti sin, ada 2. Yang pertama tuh rumusnya ada X sama dengan alfa ditambah K kali 2V. Kenapa di sini 2V bukan 360 derajat? Karena kita mengikuti soal seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikan dengan soal 2V itu sama kok sama 360 derajat. Nah, oke. Yang satunya tuh X sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Oke. Kita asumsikan K itu sama dengan 0, atau kita misalkan K itu sama dengan 0, maka X sama dengan V per 3. Betul? Ya, kenapa? Karena K-nya itu kan kita sama dengan 0 nih. Jadi 0 dikali 2V itu kan sama aja dengan 0. Jadi langsung saja kita tuliskan nilai alfanya gitu. Atau X sama dengan, ini kan sama juga ya, K kali 2V nya kan sama dengan 0 ya, karena nilai K nya itu kita misalkan dengan 0. Jadi ini pun kita tinggal masukkan saja. Kemudian kita misalkan dengan K sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1 itu berarti V per 3 ditambah 2V. Kenapa 2V? Karena nilai K nya itu 1, atau kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, oke. Berapa sih nilai dari V per 3 ditambah 2V? Ya, betul. Nilainya itu adalah V per 3. Oke, atau X sama dengan min V per 3 ditambah K kali 2V, maaf. Oke. Ini pun sama ya teman-teman, caranya seperti tadi, tidak ada bedanya. Kita tinggal nilai K nya itu kan sudah kita ganti ya dengan berapa? 1. Oke, ini kan kita tinggal jumlahkan saja, dan kita akan ketemu hasilnya itu sebesar 5V per 3. Oke, yang di sini itu kan yang akan masuk kepada HP itu kan dari X dari 0 sampai 2V ya. V per 3 itu masuk tidak? Masuk, karena itu nilainya 60 derajat. Oke, yang ini masuk tidak? Tidak, karena itu tuh kurang dari 0 derajat. V per 3, oh ini sama, berarti ini masuk. Oke. Oh, 5V per 3 masuk tidak? Yap, masuk, karena ini nilainya masih kurang dari 360 derajat dan lebih dari 0 derajat. Maka HP yang akan kita peroleh itu, karena di sini ada nilai yang sama, maka kita cukup tuliskan 1 kali saja. Penulisan diawali dengan nilai yang paling terkecil. Oke. Yap, inilah hasilnya seperti itu. Oke, kemudian saya ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu tentang tan X. Oke, teman-teman. Oke. Nah, tan X. Nah, kalau misalnya yang tan X ini rumusnya itu sama seperti ini. Cuman bedanya emang cuman beda sedikit gitu ya. Nah, nilai dari tan akar 3 itu kan berapa? 60 derajat. Oke, maka rumusnya tuh X sama dengan 60 derajat, atau kita ganti dengan alfa dulu deh. Alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita misalkan sama seperti tadi, K-nya sama 0, maka X-nya itu 60 derajat ya, karena K-nya kita ganti dengan 0. Oh ya, disclaimer, di tan itu rumusnya hanya ada satu ya, hanya ada yang ini. Iya. Oke, kita misalkan K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan berapa? Iya, betul, 240 derajat. Nah, kita coba lagi, barangkali masih ada. Maka berapa? 60 derajat ditambah seperti ini, ditambah 360 derajat. Kenapa? Karena K-nya di sini sama dengan 2. Kita misalkan sama dengan 2. Hasilnya berapa? 420 derajat. Nah, yang di sini yang akan masuk HP itu X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka yang ini masuk, dan yang ini tidak. Jadi
HP-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu 60 derajat, 240 derajat. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mudah difahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tersampaikan kepada teman-teman semua dan teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.